Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi yang kedua terkait dengan update hasil evaluasi dari status 7 menjadi status 8 dan 9. Pertama-tama sebelum uh, kita lakukan langkah yang lain atau langkah-langkah berikutnya, kita terlebih dahulu melakukan backup lagi ya, backup lagi. Kalau yang tadi adalah backup dengan versi simak 2.0.0 atau 2.0.0, sekarang menggunakan simak versi 20 versi 20.1.0 ya. Kita masuk dulu ke simaknya, kita masuk ke simak, kemudian lakukan backup seperti biasa. Kita lakukan backup, kemudian kita di default dulu pertama, boleh di defaultnya. Kalau kita tadi melakukan rename pada hari yang sama, backup pada hari yang sama tidak akan saling menimpa. Backup yang sama karena tadi sudah di rename, tidak akan menimpa satu dengan yang lain ya. Kita tes, kita coba terlebih dahulu foldernya. Kita di folder di PMNKPP 13 backup ya. Ini yang tadi backup yang kita lakukan pada saat peralihan dari sebelum kita update ke versi 20.1. sekarang ke yang ini adalah backup versi yang 20.1, tapi sebelum nanti dilakukan penerimaan ADK dari Siman ke Siman ke Simak yang versi 20.0, atau kita bisa lakukan backup tadi yang di default yang kita folder yang kita buat tadi juga sama. Foldernya jangan terlalu dalam, membuat foldernya, membuat sub foldernya, membuat subfolder, kemudian sub folder, sub folder, jangan terlalu dalam. Kita lakukan lagi backup. Oke, kita backup yang tadi. Kita tunggu sampai selesai untuk backupnya. Ini datanya termasuk agak besar, sampai 150.000, jadi harus cukup bersabar ya. Alhamdulillah selesai untuk backupnya. Kita coba, kita cek hasil backupannya yang ada di folder di drive lain. Oke, juga tidak saling menimpa, ini cuma backupnya sama ya, kebetulan ya, 20.1.0. Oke, ini adalah backup sebelum kita lakukan sebelum menerima ADK dari Siman. Ini kalau kita buat langsung juga bisa, tapi sebelumnya ini mungkin kita bisa rename juga ke versi yang sebelumnya yang kita buat pada di sesi 1 ya, yang kita buat di sesi 1 yang videonya sudah kita unggah di YouTube. Oke, ini adalah versi-versinya agar grupnya lebih enak melihatnya. Bisa kita group by name, group by type. Nah, ini kita bisa lihat untuk DPPMN-nya. Nah, untuk kita bisa stop terlebih dahulu ya, stop stop yang servicingnya tadi. Kita bisa melihat atau kita bisa membedakan apabila services itu belum di stop ya. Service MySQL BMN itu belum di stop, bedanya apa? Yaitu ketika kita
buka di program file, kemudian di LDBPMN 10 data, kemudian data ini kita rename. Kita coba rename di sini, dia akan nggak mau. Tapi kalau kita nanti stop, dia jadi mau. Itu salah satu tanda apakah services yang untuk MySQL BMN ini masih jalan enggak. Karena kalau masih berjalan artinya dia sebenarnya masih baca data ini dan juga data di BPMN sedia ini. Ada dua ini yang paling penting, yang kalau misalnya Bapak Ibu juga ada kerusakan PC atau laptop yang saat ini digunakan, itu yang di backup pertama kali. Kalau nggak bisa masuk ke programnya, nggak bisa melakukan backup, simaknya nggak kebuka misalnya, atau persediaannya nggak kebuka, tolong dua folder ini, yaitu DBPMN 10 dan DBPMN 13 itu diselamatkan terlebih dahulu. Nah, ini kita stop dulu ya, kita stop MySQL-nya dulu, di kanan stop, kemudian kita bisa copy ke file DBPMN 13. Kalau ini copyin langsung di folder-folder, kita bisa copy langsung, kita tarik aja, bisa ini kita tarik dari sana ke sana. Oke. Sudah tercopy ya, sudah tercopy datanya, kemudian kita kasih nama versi 2010. Ini yang sebelum kita lakukan penerimaan ADK dari Siman ya. Propertiesnya ini ada sama 139.000 juga. Kemudian kalau misalnya kita butuhkan RAR juga, kita buatkan RAR, kita kompres. Dalam posisi kompresi ini bisa opsi ya, salah satu ini bisa opsi yang di BPMN yang polyfolder maupun yang RAR ini adalah opsi. Kalau yang ini mungkin di kami lebih wajib lah. Tapi kalau yang posisi di BPMN apakah mau di copy secara utuh atau mau sebagai RAR, itu opsi salah satu dipilih aja sebagai pengaman. Ini kita kasih rename langsung jadi versi 20.1. Nah, ini kemudian kita cari tempat kita mau store, kita mau simpan file ini, yaitu di folder-folder. Oke. Sudah terbentuk. Oh ya, untuk apa namanya, simaknya seandainya tidak ditutup pun sebenarnya nggak apa-apa. Kalau perpindahan ya, kalau hanya copy ini, tapi kalau install update, install referensi, mohon untuk aplikasinya dimatikan terlebih dahulu. Kalau hanya sekedar copy nggak masalah, ini hanya memutus hubungan sebentar, jadi putus nyambung nggak masalah, masih bisa dijalankan di sini, masih bisa membuat misalnya posisi laporan sudah bisa itu. Oh iya, ini mati juga akhirnya. Oke. Mohon maaf, tadi harusnya ditutup dulu, jadi nggak bisa di running ketika dia habis putus terus disambung lagi. Nah, dari awal memang harus ya. Sekarang bisa laporan posisi BMN belajar. Oke. Nah, ya, ini adalah langkah paling awal sebelum kita lakukan penerimaan file ADK dari Siman ke Simak BMN. Untuk langkah kedua di sesi ini ya, langkah kedua di sesi ini adalah mengecek terlebih dahulu saldo awal atau saldo per tanggal 31
Desember 2019, apakah terjadi perbedaan tidak antara aplikasi simak dengan Erecon. Mungkin bisa dimintakan bantuan Erecon dari teman-teman yang megang akun Ereconnya. Kita coba cek. Kita masuk di tahun anggaran 2009 ya. Ini kita masuk di anggaran 2019, atau sebenarnya di 2020 nggak apa-apa, tapi tanggal 1 Januari, cuman kalau saya kurang mantap, kita masuk aja ke 2019, karena kalau masuk di 2019 nanti akan juga perlu membuka menu-menu yang lain juga. Oke, kita lihat posisi payment di neraca tahunan dari tanggal 31 Desember 2019, agar memudahkan ya, nanti bisa kita cetak atau kita cetak sebagai PDF. Maaf ini enggak kita coba kita simpan jadi satu ya di folder-folder tadi. Ini kita neraca per 31/12/2019. Oke, kita sudah dapatkan neracanya. Ini akan memudahkan saat melakukan cek dengan Erecon. Kita cek pertama, kita cek Erecon ya, masuk akun Erecon kita. Kemudian yang pertama yang perlu dicek adalah di sini, yaitu rekonsiliasi di monitoring BMN, kemudian di rekonsiliasi internal saldo awal. Ini karena akun saya itu akun KPKNL, maka bisa melihat semua satker, terutama yang ada di KPKNL masing-masing. Untuk itu saya filter terlebih dahulu satkernya, agar supaya bisa tampil. Kalau enggak, ini nggak bakalan bisa tampil karena select BA terus bagian anggaran. Terus diminta kita suruh memasukkan terlebih dahulu BA-nya, bagian anggarannya, yaitu 060 ya. Ini kita bisa lihat semua aja, kemudian langsung ke search kode 6 digit kode satkernya, terus baru kita search. Ini kalau teman-teman bisa langsung ya, yang mempunyai akun internal di akun untuk satkernya sendiri, otomatis akan masuk di satkernya sendiri, nggak perlu kayak gini. Oke, kita lihat entry all aja. Nah, ini kita bisa entry all, kita bisa bandingkan kita bisa excelkan terlebih dahulu kalau agak pusing lihatnya. Kita bisa excelkan ya, excelnya kita bisa lihat. Ini kita bisa lihat excelnya. Oke, ini adalah akun Saiba dan Simak. Kebetulan alhamdulillah ini Apple tidak ada selisih antara Saiba dengan Simak. Di saldo awalnya adalah saldo per 31. So ini akunnya harusnya kita atur ya akunnya. Jadi belum kita atur, atau kita ganti aja nggak apa-apa sebenarnya. Ini berdasarkan kita sort berdasarkan akun, sehingga sama dengan posisi yang ada di neraca dari Simak tadi yang kita cek. Dan kita bisa head to head aja langsung. Kalau nggak terlalu pusing, kita bisa lihat head to head langsung. Kalau kita lihat mulai dari barang konsumsi 23, oke, sama, kemudian untuk amunisi juga sama, kemudian untuk akun tanah juga sama, nilainya kemudian sama semua sampai akhir. Nih kelihatannya sama semua 100 itu. Mungkin bisa dicek satu persatu ya, sebagai gambaran apakah sama atau tidak. Oke, alhamdulillah ini sama semua. Kemudian yang kedua, kita bisa masuk di monitoring rival.
kita bisa cek di rival aset per kode barang. Ya, kita harus milih juga. Kalau di tempat saya, di tempat Bapak Ibu mungkin nggak milih ya, karena sudah langsung ke satkernya. Oke, oke. Kita pilih kode satkernya. Nah, ini adalah akun-akun yang terlibat kode barang yang masuk di rival tahun 2017, 2018 maupun sampai di 2019. Ada nggak di sini di 2019 225 sudah masuk. Kemudian kita bisa excelkan ya, ini kita bisa excelkan berdasarkan paling enak berdasarkan kode barang ya. Kita bisa cek per kode barangnya, kemudian kita excelkan, baru kita excelkan di monitoring evaluasi. Oke, kita buka. Nah, ini adalah apa namanya, ini mulai dari tahun 2017, kemudian ini tahun 2018, kemudian ke 2000 ini sampai ke total ya, batasannya sampai ke total ini. Saya kasih warna supaya agak berbeda. Pokoknya di yang total ini adalah batasan tahunnya. Ini batasan tahunnya, ini tahun 2017, ini tahun 2018 nggak ada koreksi. Kemudian tahun 2019 yang ini sampai total ini itu sampai 2019. Jadi ada 3 tahun, apakah dia ada koreksi atau enggak, dan itu kita bisa bandingkan koreksi itu dengan simak BMN. Oke, kita bandingkan dengan simak BMN. Kita buka di simak BMN. Tentunya tadi login tahun 2019, tapi menggunakan simak versi 20.1, referensinya juga 20.1. Kita bisa membuka kembali apa yang telah kita entry tahun 2019 kemarin. Nah itu, nah ini adalah salah satu untuk tujuan pengecekan. Ternyata ini sudah masih ada sesuai dengan jumlah tiketnya juga ada 17 ya di sini. Ini ada 17, nih ada 17 tiket, mulai dari tiket 1, kemudian ini tiket 2, tiket 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi ke 17 tiket ini sudah terentry semua. Oh ya, kita bisa cek di siman Bapak Ibu, ada siman Bapak Ibu di menu evaluasi. Kita bisa cek tahun 2019 berapa tiket yang perlu ditindaklanjuti. Kita bisa masuk di tindak lanjut aja, bisa langsung ke tindak lanjut, menu tindak lanjut. Nah ini yang tahun 2019 khususnya, itu ada berapa tiket yang harus masuk yang statusnya adalah 100% bar IP selesai. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pas 17 tiket, kemudian disimak pun juga 17 tiket ya. Tadi kita lihat disimak juga 17 tiket, artinya backup yang digunakan memang benar-benar backup yang bukan benar-benar ya, tapi memang backup yang masih yang berkelanjutan dari rival tahun 2019 kemarin. Nah masalahnya kalau ini berbeda ya, ini berbeda, kemudian e-reconnya berbeda. Nah itu mungkin bisa konsultasi terlebih dahulu di level S1 ini dengan terlebih dahulu ya. Tuh. Kita coba keluar, kita lihat transaksinya ya di buku daftar. Untuk transaksi khusus apa namanya sama enggak dengan e-reconnya,
untuk transaksi PMN-nya, terutama yang hasil evaluasi tahun 2019. Di tahun 2019 mungkin masih kita ingat kalau itu terjadinya di semester 2. Tanggal bukunya ada di semester 2 tahun 2019, atau tepatnya tanggal 31 Desember 2019. Tanggal bukunya lebih banyak, kecuali ada beberapa teman-teman yang barang dihentikan dari penggunaan. Nanti juga kita akan pelajari hal tersebut waktu kita menerima ADK Siman. Oke, kita proses cetak supaya lebih cepat ya, dan lebih compare, karena ini bisanya full screen. Saya coba ke Microsoft untuk semuanya. Jadi ini adalah daftar transaksi BMN. Transaksi BMN SMT 2 2019. Oke. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa compare. Kalau yang terkait dengan transaksi IP, yaitu sorry, ini ke semester 2 ya. Salah 6. Oke. Itu simak lagi, kita cetak sebagai PDF. Nah, kita transaksi PMN semester 2 ya, kita replace saja karena yang benar yang ini. Tadi belum saya pilih semester 2 nya, mohon maaf. Nah, kita bisa lihat transaksi PMN nya, kita bandingkan nanti dengan e-recon nya. Oke, ini ada 10, artinya ada 10 sheet ya. Oke. Nah, ini yang terkait dengan rival, yaitu ada beberapa di akun sini, yaitu kalau ada barang berlebih, cuman kebetulan ini enggak ada barang berlebih. Kemudian yang ada di ini, nah ini koreksi input IP, ini ada nilai perubahan nilai sebesar 1055306. Kita bisa cek di e-recon kita. Kita cek di e-recon kita, totalnya hanya segini ya, benar. Kalau di Excel-nya juga bisa. Tadi yang e-recon, nah ini totalnya memang satu-satunya 225 ada di sini. Memang ada salah satu transaksi yang setelah ini, yaitu 245 yang merupakan koreksi barang berlebih, tapi kalau 0 yang tidak masuk juga, karena di sini juga di e-recon tidak dimunculkan untuk jenis transaksi 245 ini. Yang intinya yang pasti bahwa pada backup kali ini, atau backup yang digunakan oleh teman-teman Akpol ya, terus terang aja, itu sudah benar menggunakan backup yang tahun 2019 kemarin, sudah menerima hasil re-reval, kemudian dilanjutkan sampai e-recon selesai. Itu intinya perbandingan antara simak BMN, e-recon dengan Siman ya. Sedikit sebelum kita masuk ke penerimaan backup, penerimaan ADK Siman ke dalam simak BMN. Mungkin itu yang kami sampaikan. Kita berlanjut ke sesi 3. Nanti di sesi 3 dari pemaparan terkait dengan penerimaan ADK di simak versi 20.1, kemudian dilanjutkan dengan update status dari status 7 menjadi status 8, dan sampai dengan selesai nanti di status 9. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf ada kesalahan, ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.